Ibu Saudara yang merasakan kebaikan Tuhan pada pagi hari ini? Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi? Amin, semuanya merasakan kebaikan Tuhan. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara menyaksikan secara online melalui live streaming Shalom. Dimanapun kita berada, tetap percaya kalau Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita, amin. Mari kita siapkan hati kita, fokuskan pikiran kita hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau Kau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Kalau kasih setiamu sungguh besar dalam hidup kami, kami bersyukur Tuhan. Kami mohon hati kami untuk menyembah Tuhan. Selamanya nama-Mu saja yang layak kami puji dan kami tinggikan. Terima kasih Tuhan.
Kami tahu Tuhan hanya Namu saja Tuhan yang layak kami puji dan kami tinggikan. Kami juga mau terus meninggikan, membesarkan nama-Mu lebih lagi Tuhan, biar Kau saja yang bertahta di atas puji-pujian sembah kami Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Saudara percaya kalau hari ini adalah harinya Tuhan, amin. Amin. Yang percaya saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersorak untuk Tuhan.
Kristus. Silakan duduk jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar saat ini Roh-Mu mengalir dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau hidup seturut dengan keinginan Roh Tuhan. Saat ini kami buka hati kami Tuhan untuk menerima Roh-Mu Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku
kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan yang hadir saat ini Tuhan bisa hidup seturut dengan roh-Mu Tuhan, seturut dengan keinginan roh-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, pimpin kami dengan Roh Kudus Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan. Bukakan hati kami, pikiran kami, agar hati kami hanya tertuju dan fokus hanya kepada-Mu Tuhan. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini sehat? Amin. Ya. Saya percaya bahwa pagi hari ini kita ada di sini itu karena anugerah Tuhan. Ya. Karena pertolongan Tuhan saja. Kita tidak bisa membawa diri kita sendiri dengan kekuatan kita. Ya, kita hanya mungkin punya semangat, ya. Tapi itu juga saya percaya ketika orang semakin mengasihi, kita semua makin mengasihi Tuhan Yesus, rohnya yang hidup itu yang akan terus menuntun kita kepada jalan kebenaran, termasuk dalam hal ibadah. Kalau enggak banyak pilihan kan di luar, ya. Tetapi kalau saudara hari ini memilih pagi hari ini, saya percaya itu karena tuntunan Roh Kudus, ya. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini saya mau men-sharingkan firman Tuhan tentang roh yang menghidupkan, atau dalam bahasa Inggrisnya bener kan ya, the spirit that gives life, ya. Saudara, oke, yang anak Calvary Kids boleh ikut kamar ke atas, ya. Iya, di sana asik loh dengerin cerita firman, ya. Oke, ya. Puji nama Tuhan. Ya, kita kembali ke laptop. Ya. Saudara, saat pertama kali manusia diciptakan, Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, tapi pasti sempurna, nggak asal-asalan, ya. Waktu diciptakan itu udah bergerak belum? Belum, ya. Mungkin dibikin kayak patung. Saudara bayangkan kalau orang yang seni rupa gitu ya, bikin patung mungkin dari tanah liat gitu ya, dia akan membuat dengan baik gitu, tapi nggak ada roh, ya, tidak bergerak. Nah, saat pertama juga seperti itu. Tetapi setelah Allah memberi nafas kehidupan, barulah manusia pertama itu hidup. Saat itulah manusia memiliki roh kehidupan. Waktu Allah belum menghembuskan nafas ke dalam hidungnya manusia yang pertama itu, dia belum bisa apa-apa, ya, masih berupa benda mati dikatakan. Tetapi nafas Allah itulah yang memberi kehidupan kepada manusia pertama itu. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 45 tertulis demikian. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan, ya. Waktu Adam diciptakan, dia hanya menjadi makhluk yang hidup dikatakan. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Adam yang terakhir ini adalah berbicara mengenai Tuhan Yesus Kristus, ya, yang sudah datang ke dalam dunia, ya, untuk menebus dosa manusia. Ya, itulah roh yang menghidupkan. Saat seseorang meninggal, tubuh jasmaninya itu kembali kepada debu, dikuburkan kembali menjadi tanah, ya. Beberapa waktu yang lalu kami juga kehilangan, sebetulnya kalau secara manusia kita kehilangan, ya. Kalau ada yang lahir kita senang, tapi kalau ditinggalkan kita sedih. Kita nggak ketemu lagi, ya, sama salah seorang PI, ya, ini, ya. Itu juga mendadak, nggak ada sakit. Maksudnya sebelumnya juga, ya, di opname kita juga bisa sakit, ya, bisa di opname kadang itu. Jadi kita nggak menyangka kematian itu bisa menjemput kapanpun juga, ya. Tapi waktu saya melihat, waktu udah di peti, ya, dikatakan dilihat, ya, didandani cantik gitu, tapi udah nggak ada roh, ya. Dipanggil juga gitu, diam aja, tenang gitu. Pokoknya udah nggak ada, kembali kepada Sang Pencipta, ya. Saat ini kita mungkin menjadi manusia yang hidup, makhluk hidup dikatakan, masih punya roh. Tetapi banyak juga orang yang tidak seperti memiliki roh kehidupan. Hidupnya hampa, tubuhnya bergerak, tetapi rohnya serasa kosong, mati, nggak punya pengharapan. Tapi kita percaya yang di sini punya pengharapan di dalam Kristus Yesus, amin. Ya. Banyak manusia yang bertahan untuk hidup jasmaninya saja, supaya nggak mati gitu secara jasmani. Yang penting masih bisa makan lah gitu.
Yang penting bisa hidup gitu. Saudara, 3 minggu lagi kita akan memperingati Paskah, sebuah hari spesial yang seharusnya dirayakan dengan spesial juga. Karena di situ kita diingatkan bahwa kehidupan manusia itu diubahkan statusnya oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dosa kita diampuni, kita dibertamaikan dengan Tuhan sebelumnya. Ketika Tuhan Yesus belum hadir di dalam dunia ini, belum mati dikatakan, belum bangkit dari kematian, manusia itu jatahnya maut dikatakan. Udah mati ya udah aja kayak makhluk hidup yang lain. Ya, nggak ada yang tahu, padahal rencana Allah itu bukan seperti itu. Dia menciptakan manusia itu untuk hidup selamanya, tetapi dosa yang memisahkan manusia dengan Allah. Makanya ketika manusia pertama melanggar dikatakan ketetapan yang diperintahkan Tuhan, padahal belum ada yang ngajarin bohong gitu ya, tetapi saat itu dikatakan manusia pertama akhirnya melanggar perintah Tuhan dan berbohong juga lagi. Waktu ditanya pertama kali sama Tuhan bisa berbohong, ya nggak ada yang ngajarin loh, itu naluri manusia kali ya, aku juga nggak tahu gitu. Padahal Tuhan menciptakan dengan sempurna, udah dikasih janji sama Tuhan, udah beranak cuculah gitu ya, penuhi bumi dikatakan. Terus peliharalah taman Eden ini, tapi itu ada satu larangan, dilanggar, cuma satu larangan padahal, ya. Nah, tetapi saat Tuhan Yesus itu datang ke dalam dunia, itu tandanya Allah tuh punya rencana kembali lagi semula, bahwa Dia ingin manusia itu hidup di dalam kesempurnaan dikatakan. Kan diciptakan serupa dengan gambaran Tuhan, ya, diperdamaikan kembali dengan Tuhan melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang kita akan rayakan 3 minggu yang akan datang, ya. Mungkin saat ini juga kalau kita ngebayangin, kita nggak menyaksikan secara langsung pengorbanan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus waktu itu disesah, ya. Bagaimana asalnya Yudas itu mengkhianati Tuhan Yesus, itu kan kita baca dalam firman Tuhan, atau secara visualnya kita nonton film tentang pengorbanan Tuhan Yesus itu. Kita nonton filmnya aja bisa menangis, apalagi kalau ada di situ gitu, ya. Tapi saat ini setiap bulan kita mengingatnya dalam sakramen perjamuan kudus, ya, yang dilambangkan dengan roti dan anggur. Kita nggak ngelihat wujud Tuhan Yesusnya, tapi kita tahu bahwa Yesus itu mengasihi kita semua, kita yang nggak layak, yang harusnya di maut, bagian kita gitu, udah aja kembali ke tanah, udah aja gitu, hidup itu seperti itu. Tapi kita diingatkan ketika Tuhan Yesus hadir ke dalam dunia ini, bahwa setelah kehidupan di dalam dunia ini ada kehidupan berikutnya, kehidupan selama-lamanya bersama dengan Sang Pencipta. Kembali lagi kita kepada surga, ya, yang memang direncanakan oleh Allah. Yohanes 6 ayat 58 mengatakan, inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, ya. Jadi setiap bulan kita memperingatinya lewat perjamuan kudus yang dilambangkan dengan roti dan anggur. Pada zaman dulu dikatakan bangsa Israel disediakan roti mana dari surga dikatakannya. Itu hanya secara jasmani, sama seperti kita saat ini makan nasi, ya, makan lauk pauk, tetapi toh kita bisa mati juga gitu, ya. Kita diberi asupan secara jasmani. Tetapi itu bukan berbicara tentang jasmani, ya. Bukan roti jasmani yang kita makan yang membuat kita hidup, tetapi roti secara spiritual yang membuat roh kita tetap hidup selamanya. Di dalam Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi perkataannya apa, saudara? Perkataan yang dimaksud adalah firman Tuhan yang dikatakan merupakan roh dan hidup, ya, roh yang menghidupkan. Itulah roti kehidupan, itulah firman Tuhan. Jadi yang pertama, saudara, harus ada selalu firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhannya bukan hanya firman Tuhan yang logos, ya. Saya saat ini berbicara tentang firman Tuhan, saudara mendengarkan firman Tuhan. Tetapi bukan cukup sampai di situ, melainkan harus menjadi firman yang rema. Yang rema itu artinya benar-benar nancep dalam hati kita, terus menjadi satu
tubuh dengan kita menjadi daging dalam kehidupan kita, walaupun dikatakan kita hidup secara daging, tapi kita tidak melakukan perbuatan daging. Itu juga ada firman Tuhannya ya. Tapi kita hidup oleh roh, dikatakan yang hidup, roh yang menghidupkan. Nah saudara, suatu saat Yesus seperti biasa kan suka berkhotbah ya kemana-mana ya, termasuk juga suka ngasih nasihat kepada murid-muridnya. Murid utama ada 12 orang, tetapi banyak murid Yesus tersebar di seluruh muka bumi. Waktu Yesus hadir juga banyak yang mengikut Tuhan Yesus ya. Nah tapi suatu saat ketika Yesus mengatakan firman Tuhan kepada mereka, ternyata perkataan firman Tuhan ini menggoyahkan atau menggentarkan hati murid-murid, bukan yang murid utama ya, murid-murid yang lain gitu, sehingga banyak yang meninggalkan Tuhan Yesus. Yohanes 6 ayat 68, jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Saat itu hanya Petrus yang mengatakan demikian. Waktu Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan, dikatakan banyak pengikut Yesus meninggalkan Yesus karena dikatakan perkataan yang disampaikan Tuhan Yesus adalah teguran yang keras. Jadi mereka hanya mencari hal-hal dunia yang menguntungkan mereka saja, ya. Tetapi Tuhan Yesus lalu bilang sama Petrus, kamu nggak pergi juga. Nah makanya Petrusnya bilang, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Itu saya percaya Petrus juga dituntun oleh Roh Kudus sehingga dia bisa mengatakan bahwa perkataanmu adalah firman Tuhan, perkataan hidup yang kekal, ya. Jadi harus selalu ada firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Ya, itu harus tertanam dalam kehidupan kita. Dan nggak mati firman Tuhannya, harus bertumbuh seperti tumbuhan. Kan ada 4 tanah hati dikatakan waktu kita menyampaikan firman Tuhan, ya. Tapi biarlah benih firman Tuhan yang tertabur itu saat ini ditabur dalam tanah hati yang subur, dikatakan, yang dipupuk, ya. Itu juga waktu memupuk firman Tuhan mungkin ada banyak tantangannya, ya. Kerikilnya harus dikeluarkan, yang sakit hati harus dikeluarkan, kepahitan harus dikeluarkan, supaya firman Tuhan itu bertumbuh, ya, tidak dihimpit oleh tantangan-tantangan atau pikiran-pikiran negatif kita. Ya, itu firman yang rema. Yang kedua adalah hidup di dalam roh. Ya, jadi setelah mengenal kebenaran firman-Nya, kita mendengar firman Tuhan, mau melakukannya, tetapi melakukan firman Tuhan itu bukan dengan kekuatan kita, tapi harus hidup menurut pimpinan roh. Orang yang sudah hafal firman pun bisa saja tidak hidup menurut tuntunan roh. Bisa saja ikut tuntunan diri sendiri, ya. Oh, aku pinter nih gitu. Mungkin aja dia bawa nama Tuhan. Oh, Tuhan luar biasa, tapi mengikuti tuntunan diri sendiri atau malah ajaran-ajaran lain, ajaran-ajaran yang menyimpang. Jadi kita harus berhati-hati. Kita akan baca di dalam ayat-ayat dalam Roma 8, ya. Nanti saudara bisa baca keseluruhannya dari Roma 8 ayat 1 sampai yang ke 17 ya, tapi saya nggak baca semuanya. Saya akan baca ayat 1 dan 2 dulu. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi jelas roh itu yang dikatakan memberi hidup dan memerdekakan kita dari dosa, dikatakan dari hukum maut yang tadinya kita harusnya binasa, dikatakan. Tetapi roh yang memberi kehidupan itu memerdekakan kita di dalam Kristus. Jadi ya percaya sama Tuhan Yesus ya. Di ayat kelima, sebab mereka yang hidup menurut daging, ya. Jadi kita harus warning ini. Mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Saudara, secara manusia kita tiap hari diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, keinginan-keinginan. Kita masih ada keinginan toh, ya. Tiap manusia pasti punya keinginan. Mau makan aja kadang punya keinginan, benar nggak? Ibu Cunhuan ya hari ini, aduh aku pengen masak sayur asem, nah ini gitu, ya. Terus besoknya, aduh ibu-ibu nih, yang ibu-ibu, saya pengen apa? Itu kan keinginan, ya. Tapi keinginan daging bukan seperti itu maksudnya, ya. Kita masih hidup di dalam daging ya seperti itu,
masih pengen makan, masih pengen ngeliat yang indah-indah, masih pengen menikmati kebaikan gitu ya. Tetapi dikatakan mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal yang dari roh. Jadi nggak hanya sebatas dagingnya ini, artinya yang perseteruan, ya tadi kepahitan, hal-hal negatif itu harus dibuang dari kamus hidup kita. Tapi kita hidup menurut roh dikatakan. Ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi di tengah dunia yang saat ini nggak banyak damai ya. Kalau kita lihat televisi, coba saudara, kalau saudara lihat tayangan yang membuat saudara takut, gini aja salah satunya ya. Dulu pernah terjadi perbincangan, mungkin juga di perbincangan dari saudara, ketika misalnya ada kecelakaan pesawat terbang, ya kita nonton nih di TV, apa yang saudara rasakan? Suka ikut khawatir ya, aduh naik pesawat takut ya terbang gitu. Nah waktu itu pernah saya ngobrol entah sama suami saya, entah sama siapa ya, waktu nonton itu nih, kalau misalnya kita mau bepergian dengan pesawat, pasti ada rasa khawatir gitu ya, karena baru nonton, ini pikiran tuh dipenuhi, aduh nanti di atas gimana ya kalau kecelakaan gitu. Nah itu kan tidak membawa damai gitu. Itu adalah hal-hal yang dari daging gitu ya, yang kita alami aja sehari-hari ini, hal-hal yang sederhana aja gitu ya. Tetapi ketika hidup kita dipenuhi oleh firman Tuhan, ya dikatakan hal-hal yang membangkitkan iman kita, semangat itu berbeda, jadi berubah ya, sehingga yang ada adalah damai sejahtera, kita bisa tentram gitu ya. Jadi kalau hati kita dilihat kayak tadi ya, itu baru kecelakaan pesawat, belum hal yang lain, masalah rumah tangga, hubungan dengan teman, hubungan dengan keluarga gitu. Kalau misalnya tidak baik, kadang itu nggak menimbulkan damai sejahtera. Kita harus langsung cut ya, tidak beri kesempatan kepada iblis, tetapi firman Tuhan yang harus kita pegang ya. Beberapa waktu yang lalu saya juga pernah mengalami ada ketidakdamai sejahteraan, tapi saya putuskan bahwa saya nggak mau hidup dalam ketidakdamaian itu. Jadi lebih baik saya langsung putuskan ya. Jadi kalau misalnya ada yang bukan berselisih ya, artinya berbeda pendapat gitu, membuat saya nggak damai sejahtera, saya pengennya misalnya berdebat gitu, lebih baik di-cut aja, ngapain buang-buang waktu. Dalam nama Yesus, maaf ya kalau saya salah. Walaupun mungkin secara manusia kita berpikir, gue nggak salah gitu, aku nggak salah gitu, tapi saya mau ada damai gitu ya. Itu juga proses buat saya ya, untuk terus belajar supaya saya mau terus hidup menurut firman Tuhan dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Nggak mudah saudara, ketika kita menghadapi tantangan, daging kita yang biasanya muncul dulu. Tetapi saya mau belajar bahwa tiap hari saya baca firman Tuhan, dapetin firman Tuhan, ngirimin firman Tuhan, kok nggak dipraktekin gitu, rugi kan gitu. Jadi saya harus benar-benar ini di pikiran saya tuh harus benar-benar terpatri bahwa hidup saya ini udah jadi milik Tuhan Yesus, udah ditebus sama Tuhan Yesus, udah dibayar mahal. Ngapain saya menyia-nyiakan diri saya gitu ya. Nah, jadi tadi di ayat 6, keinginan daging itu maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera ya. Jadi hidup secara roh akan mendatangkan hidup dan damai sejahtera walau kita mungkin banyak tantangan. Lanjut ya, di ayat 7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Jadi nggak ada damai sejahtera saudara, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Kemudian lanjut, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi bahaya ya kalau kita terus menuruti keinginan daging, hawa nafsu, nggak mau ngikutin ego, ngikutin kesombongan kita. Akhirnya hidup kita nggak dapat perkenanan Tuhan saudara ya. Ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi ini harus menjadi catatan penting kita. Ketika kita tidak memiliki roh Tuhan, Roh Kudus, dikatakan kita nggak jadi milik Tuhan Yesus. Walaupun secara KTP kita katakan Kristen, kita ke gereja, kita melayani, tapi kalau kita tadi dikatakannya tidak hidup dalam tuntunan roh, dikatakan kita jadi lepas sama Tuhan Yesus.
Ya, padahal dia sudah mengasihi kita loh. Cuman kita yang dikatakan menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus ya dengan sikap kita. Ya, tapi biarlah kita tidak menyia-nyiakan. Roh Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, harus menyatu. Jadi dari perbuatan daging itu nggak akan berkenan kepada Tuhan. Itu berseteru terus. Jadi salah satunya kita harus takut sama Tuhan, bukan takut sama keinginan kita sendiri. Udahlah, Tuhan yang disimpan dulu. Ini dulu nih, gue mesti selesai masalah ini dengan kekuatan sendiri. Itu akhirnya nggak beres gitu sebenarnya. Ayat 10, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ya, jadi ketika kita melakukan segala sesuatu, berpikir segala sesuatu, bertindak, memilih, dikatakan biarlah kita hidup oleh karena kebenaran. Itu harus jadi catatan. Jadi saya suka kalau baca firman ya, oh ini penting nih, saya suka kasih tanda not gitu. Itu adalah catatan buat saya. Kadang juga lupa loh kalau kita menghadapi tantangan. Tapi firman, semakin kita banyak makan firman Tuhan, kita akan terus diingatkan bahwa hidup ini milik Kristus. Kita nggak bisa menjangkau pikiran Tuhan, saudara. Kita cuma bisa, ya Tuhan, ini aku mau nurut aja sama Tuhan gitu aja gitu ya. Biarlah tidak ada kamus dosa dalam hidup orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Amin. Walaupun kadang kita suka gini ya bilang, manusiawi kita berbuat dosa gitu, tapi udah ya hapus aja dalam kamus kita. Nggak ada dosa lagi gitu ya. Coret itu ya. Roma 8 ayat 11, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ya, bayangkan ketika Yesus mati, iblis bersorak, wah kalah katanya gitu ya. 3 hari di dalam kubur. Tapi di situ menandakan bahwa dosa-dosa manusia itu dikuburkan. Dia yang nggak berdosa menanggung dosa kita semua. Yang dikatakan peluhnya seperti darah, penderitaannya seperti apa, namanya dicambuk dengan bola-bola tajam, itu tubuhnya hancur, wajahnya tidak ada rupanya lagi, kepalanya ditusuk oleh mahkota duri. Gitu. Terus kita menganggap pengorbanan Tuhan Yesus itu seperti apa gitu. Ya, kadang-kadang kita mengesampingkan hal itu, tapi menonjolkan ego kita. Kasihan banget ya, Tuhan Yesus itu udah sayang sama kita, tapi kitanya cuek aja gitu. Padahal dia begitu mengasihi kita. Ya, dikatakan Yesus, ya, dikatakan dibangkitkan oleh Roh Dia. Jadi ini merupakan satu kesatuan, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ya, pada saat itu, ya, dikatakan dia kembali, ya, menjadi pribadi yang sesungguhnya, Sang Pencipta, dikatakan ya, Roh Dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu diam di dalam kita ketika kita percaya sama Tuhan Yesus. Itu juga yang akan menghidupkan tubuhmu yang fana. Ya, jadi bukan nanti waktu kita mati, ya pasti kembali ke surga kalau kita percaya sama Tuhan Yesus ya. Tapi saat ini ketika kita menjalani kehidupan di dalam dunia ini dengan tubuh kita yang fana, dikatakan roh itu juga yang akan menghidupkan kita. Itu harus diam di dalam kita. Jadi sekali lagi biarlah hidup di dalam roh itu menjadi bagian kita, ada di dalam kehidupan kita ya. Puji Tuhan. Mungkin secara fisik kita bergerak, tetapi kita sadar bahwa hidup kita sudah berbeda. Roh kita harus terus terhubung dengan Tuhan melalui Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Ayat 12 sampai 14. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Tentu kita semua mau disebut anak Allah, bukan? Ya, jangan jadi mau anak setan ya. Jadi jangan mau jadi anak setan. Jangan jadi budak dosa lagi. Tapi kita udah ditebus jadi anak Allah. Amin. Ya. Puji nama Tuhan. Kemudian nanti saudara bisa baca lagi di ayat 15 sampai 17 bahwa dikatakan kita nggak menerima roh perbudakan ya. Untuk mendapatkan roh yang menghidupkan kita harus memiliki hati yang taat.
tidak keras, tidak kukuh. Bedakan dengan teguh ya saudara. Kita harus memegang teguh firman Tuhan, tapi bukan punya hati yang nggak taat, nggak keras hati, nggak kukuh gitu ya. Tapi harus mau dibentuk oleh firman Tuhan. Di dalam Yehezkiel 36 ayat 26 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi saudara, kalau kita sudah percaya sama Tuhan Yesus, hidup dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan, pasti kita taat, harusnya gitu tadi ya, karena hati kita diubahkan. Kalau kita masih keras, berarti kita belum sepenuhnya menerima Tuhan Yesus ya, dikatakan belum sungguh-sungguh nih. Mungkin lidah kita mengaku, aduh aku percaya sama Tuhan gitu, tetapi itu tuh harus menjadi roh yang menghidupkan, hidup di dalam roh dikatakannya. Jika roh yang menghidupkan itu tinggal dalam kita, dia akan memimpin seluruh hidup kita ya. Jadi mungkin kita sedang dalam proses saat ini, tetapi tetap tunduklah kepada firman Tuhan ya, taat kepada Tuhan saja ya. Ayat terakhir di dalam Yesaya 61 ayat 1. Yesaya 61 ayat 1. Ketika roh yang menghidupkan itu tinggal di dalam kehidupan kita, apa yang terjadi? Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ya, saudara. Jadi ketika roh Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, kita akan menjadi saksinya, saudara. Ketika kita bukan di gereja ya saudara, ketika kita keluar bermasyarakat, di dalam kehidupan keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam lingkungan, dikatakan roh yang menghidupkan itu akan membuat kita memiliki keberanian untuk menyampaikan kabar baik, dikatakan merawat orang-orang yang remuk hati. Kalau kita belum dihidupkan oleh roh yang menghidupkan itu, masih terpuruk dengan masalah hidup sendiri ya, belum bisa berdamai sama diri sendiri, bagaimana mungkin kita bisa merawat yang dikatakan orang-orang yang remuk hati, orang-orang yang tertawan dalam dosa gitu. Sedangkan kita sendiri masih berperang dengan masalah kita sendiri. Saudara harus bebas ya saudara. Ingat bahwa kita ini udah dibebaskan. Jadi nggak mengasihani diri sendiri, aku kasihan ya. Mungkin nggak ngomong kayak gitu sih, tapi masalahku banyak nih Tuhan. Nggak seperti itu, tetapi dikatakan kita akan menjadi orang-orang yang berkemenangan. Amin. Dikatakan karena kita ini udah ada Roh Kudusnya dalam kehidupan kita. Jadi jangan dikesampingkan, bukan menjadi dua bagian gitu, tapi menjadi satu bagian dalam kehidupan kita. Kita jadi milik Kristus. Tuhan, aku ikut kehendak-Mu aja gitu. Nah itu. Terus kita melatih tubuh kita yang tadi dikatakan masih hidup di dalam daging, dicubit masih sakit gitu ya, tetapi tidak melakukan perbuatan daging, artinya perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tetapi walaupun kita hidup secara daging, maksudnya dalam tubuh jasmani ini, roh kita ini secara jasmani juga mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui firman-Nya, kebenaran firman Tuhan ya. Jadi 2 poin saja hari ini. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan hidup oleh Roh Kudus yang dikatakan roh yang menghidupkan kita. Jangan mati selagi hidup saudara ya. Jangan menjadi orang-orang yang sepertinya tidak berpengharapan. Walau saat ini mungkin kita bukan orang yang kaya, kita masih banyak tantangan, mungkin kita belum memenangkan pasangan kita masih banyak masalah dalam rumah tangga. Ayo bangkit saudara. Roh itu yang menghidupkan kita sehingga dikatakan kita bisa berkata, ketika ada ketidakdamaian sejahteraan, kita bisa berkata, Roh Tuhan ada padaku, aku nggak mau diintimidasi sama iblis ya. Katakan kepada hal-hal yang membuat kita nggak damai sejahtera, di dalam nama Tuhan Yesus aku sudah jadi milik Kristus, aku sudah dibebaskan, aku sudah diampuni dosaku ya. Aku nggak mau kalah terhadap hal-hal yang mengintimidasi aku, sehingga aku menjadi orang-orang yang dikatakan tadi ya, tidak berkemenangan, tapi kita katakan bahwa kita ini adalah orang-orang berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan ya.
Saya undang para tim pelayanan maju ke depan. Biarlah hidup kita terus dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Makin banyak kita makan firman Tuhan, makan aja. Saudara, saya udah sering kali katakan bahwa makan firman Tuhan itu nggak membuat kita mati, tapi membuat kita bertambah kaya, ya saudara ya. Kalau kita makan makanan secara jasmani nggak bisa ada batasnya, yang akan jadi sakit kalau kebanyakan. Tapi kalau firman Tuhan enggak. Jangan abaikan ketika firman Tuhan itu datang dalam hidup kita. Mungkin saat ini ada hal-hal yang belum kita mengerti, tapi saya percaya seperti Roh Kudus juga terus menuntun saya. Ketika saya mungkin dulu masih belum mengerti, Roh Tuhan terus memberikan hikmat, sehingga dengan perjalanan kehidupan, pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, kita akan terus didewasakan secara rohani. Miliki Roh yang menghidupkan itu, yang akan menghidupkan tubuh jasmani kita yang fana ini selama kita hidup dalam dunia, sehingga kita bisa hidup dalam berkemenangan dan memenangkan banyak jiwa, bersaksi tentang kasih Tuhan, membebaskan mereka yang remuk hati, membebaskan mereka yang dalam tawanan, yang terikat oleh dosa-dosa. Biarlah hidup kita diurapi oleh Tuhan, setiap kita, tanpa terkecuali berapapun umur kita. Bahkan Tuhan bisa memakai anak-anak kecil, memakai orang tua sekalipun untuk menjadi perpanjangan kasih-Nya. Haleluya, haleluya. Kita angkat pujian ini, ya. Biarlah kita saat ini berkomitmen bahwa kami mau hidup dalam kebenaran firman-Mu dan membiarkan Roh Kudus itu terus menguasai, menuntut kehidupan kita. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuh. Biarlah Roh Allah itu memenuhi kehidupan kita semua. Yang hidup Dia yang akan memulihkan kehidupan kita. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Biarkan Roh Kudus menjamah hati kita saat ini. Haleluya. Yesus, pulihkan kami Tuhan dari setiap luka-luka hati, hati yang remuk, hati yang tidak mempunyai pengharapan. Tuhan akan pulihkan. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Biar Roh Allah yang akan terus bekerja dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara, saya nggak akan bertanya mungkin pada saat ini. Biar kita masing-masing merenungkan. Mungkin masih ada luka-luka hati yang belum sembuh.
Tetapi jangan biarkan luka itu semakin menganga. Tetapi biarlah Roh Kudus yang akan terus membalut luka hati kita, sehingga Dia yang akan terus memulihkan kehidupan kita, menguasai pikiran dan hati kita. Biarlah hidup kita terus dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Ketika intimidasi masuk, perkataan-perkataan negatif masuk, biarlah perkataan firman Tuhan itu yang akan menghidupkan, menghalau setiap hal-hal yang membuat kita malah semakin sakit. Tetapi biarlah Tuhan akan memberikan damai sejahtera buat kehidupan kita. Walaupun apa yang saat ini kita jalani mungkin tidak seperti yang kita harapkan, tetapi kita percaya ketika kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, biar Roh Kudus yang akan menguasai kehidupan kita, kita percaya bahwa rencana Tuhan yang terindahlah yang akan ada di dalam kehidupan kita. Kita hanya butuh ketaatan saja, tidak memiliki hati yang keras, tetapi tunduk kepada firman-Nya. Haleluya, haleluya. Pakai kami Tuhan menjadi saluran berkat-Mu, sehingga kami boleh dipakai untuk membebaskan setiap jiwa-jiwa yang membutuhkan Tuhan Yesus. Pakailah kami membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Sekali lagi katakan membebaskan hidup yang. Saya panggil Bapak Lukas Sebut maju ke depan, berdoa untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Pemulihan akan terjadi bagi sidang jemaat GBS Sukabumi Tuhan, oleh pekerjaan Roh Kudus-Mu Tuhan. Tuhan, firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, hingga di dalam kehidupan kami ada pemulihan yang luar biasa dengan pekerjaan Roh Kudus, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang sudah kami terima. Kau akan pakai hamba-Mu Ibu ini untuk menyampaikan firman Tuhan, baik di tempat ini maupun di tempat lain, untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Engkau memberkati kami semua yang ada pada pagi hari ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Good morning, GBS Kalvari Sukabumi. Welcome home. Selamat datang di Badaya GBS Kalvari Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di Badaya GBS Kalvari Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir beribadah bersama kami and be part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ingat, hiduplah dan ikuti pimpinan Roh, bukan keinginan daging. Kami sudah depan kita ada House of Blessing di GBS Kalvari Sukabumi jam 9 sore. Bagi kalian yang join, make sure untuk hadir tepat waktu ya. Untuk para teenagers, youth, college, and young adult, Sabtu minggu depan kita ada Kalvari Youth di GBS Kalvari Sukabumi jam 5 sore. So, don't miss out. Kita juga ada program spesial loh, yaitu WFH alias Worship from Home. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 subuh via Google Meet. Yuk join WiFi ini agar kita terus bisa mengupgrade hubungan kita dengan Tuhan, dan juga dengan sama. Setiap hari Minggu kita akan ada ibadah harian jam 8 pagi di GBS Kalvari Sukabumi di lantai 1 dan lantai 2, dan juga Kalvari Kids di lantai 3. Tentunya kita akan
there, khusus untuk hari Rabu dan Jumat ini tidak ada jadwal ibadah dan akan diadakan kembali di minggu yang akan datang. 2 Korintus 8 ayat 12 berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu, bukan tentang seberapa besar pemberian itu, tetapi seberapa besar hati yang memberikan. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dan bersyukur untuk Tuhan melalui GBS Conference Community, Anda dapat QR berikut ini. Atau transfer ke nomor ini berikut ini. Atau memberikannya secara langsung melalui kantor persembahan yang akan diadakan. Follow Instagram @GBS Conference Community untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang berbeda kami. Jangan lewatkan kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching what's on GBS Conference Community this week. Have an amazing Sunday and Jesus bless you. Biasanya kita akan jalankan persembahan dijalankan satu kali berikan dengan hati yang sukacita. Saudara merasa terberkati pada pagi hari ini? Amin. Yang merasa terberkati, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Aku
Bapa, Kau begitu luar biasa pada hari ini. Kau sudah memberkati kami, memulihkan kami. Bahkan seperti firman-Mu katakan, Roh yang menghidupkan kami, yang membebaskan kami dari hukum dosa dan maut. Terima kasih Bapa. Dan sepanjang minggu ini kami akan melihat pemulihan. Kami akan melihat berkat-berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kami. Dan kami mau mewartakan kebaikan Tuhan kepada setiap orang yang kami temui, agar mereka semua juga mengalami pemulihan yang seperti kami alami. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang dalam kelemahan Tuhan sudah berikan kekuatan, yang dalam pencobaan Kau berikan jalan keluar, sehingga kami percaya segala sesuatu ada solusinya di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Pada hari ini juga kami berdoa untuk orang tua kami, untuk Mami yang berulang tahun tepat pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau akan mengurapi Mami, mengurapi Ibu Ina, dari ujung rambut sampai telapak kaki ini diberikan kekuatan kesehatan daripada Tuhan. Disembuhkan dari semua sakit penyakitnya. Diberikan kekayaan, kehormatan, kebajikan, dan kemurahan Tuhan akan mengikuti Mami sepanjang hidupnya. Dan juga Tuhan, biarlah pada hari ini Tuhan memberkati Mami dengan berlimpah-limpah, memperluas daerahnya. Dan kiranya tangan Tuhan menyertai Mami, sehingga Mami tidak akan merasakan kesakitan. Di dalam nama Yesus Kristus, turun berkat atas Mami di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Untuk kami semua yang hadir, kami percaya Tuhan akan terus menyertai kehidupan kami. Kami terus akan melihat penyertaan Tuhan. Pintu-pintu yang selama ini tertutup akan terbuka di dalam nama Yesus Kristus. Pintu berkat, pintu anugerah, pintu kesempatan, semua hal akan terbuka buat kehidupan kami yang terus berharap pada Tuhan Yesus. Bahkan Roh yang ada dalam kami yang menghidupkan semuanya. Terima kasih Bapak. Terpuji nama-Mu Yesus, dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan, kita siap untuk terima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu. Mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima semua berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tangan saudara. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Selamat pulang Jemaat GBS Kalvaris Kopi. Happy Sunday, Jesus bless you.